Namanya Raden Haji Rhoma Irama. Tapi bagi seluruh rakyat Indonesia, dia dikenal dengan nama yang jauh lebih sederhana, Rhoma Irama. Ia lahir di Tasikmalaya, dari keluarga biasa. Ayahnya hanyalah pegawai rendahan, dan hidup mereka penuh keterbatasan. Tak ada kemewahan, tak ada lampu sorot. Yang ada hanya perjuangan, kerja keras, dan mimpi yang disimpan rapat-rapat dalam hati seorang anak kampung yang mencintai musik. Sejak kecil, Rhoma sudah jatuh cinta pada alunan nada. Ia belajar bermain gitar secara otodidak. Dengan alat seadanya, ia memetik senar dan menghayati nada demi nada. Musik bukan sekadar hiburan baginya, tapi cara untuk berbicara dengan dunia. Namun, siapa sangka, anak dari keluarga sederhana itu suatu hari akan menjadi legenda. Tahun 1990-an, ketika musik pop dan rock sedang naik daun di Indonesia, Rhoma tak sekadar meniru. Ia berpikir lebih jauh. Ia bertanya pada dirinya sendiri, kenapa musik rakyat seperti Melayu atau dangdut sering dianggap kampungan? Kenapa hanya musik luar yang diagungkan, sementara musik asli kita dipandang sebelah mata? Dari pertanyaan itu, lahirlah tekad besar. Ia ingin mengangkat musik rakyat ke panggung yang lebih tinggi. Ia ingin membuat dangdut tidak hanya didengar, tapi dihargai. Tidak hanya dinikmati, tapi dimuliakan. Dan Rhoma pun melangkah. Bersama grup Soneta, ia mulai bereksperimen. Ia menggabungkan musik tradisional Melayu dengan alunan gitar elektrik ala rock. Ia menulis lagu yang bukan hanya menggoyang, tapi juga mengandung nilai tentang agama, moral, sosial, cinta, dan perjuangan. Banyak yang mencibir, banyak yang meremehkan. Apa mungkin musik kampung bisa jadi ikon nasional? Tapi Rhoma tak peduli. Ia terus berjalan. Ia tahu, setiap gerakan besar pasti dimulai dari keraguan orang lain. Lagu demi lagu ia ciptakan. Begadang, Keramat, Darah Muda, 135 juta. Semuanya meledak. Bukan hanya jadi hiburan rakyat, tapi jadi pengingat akan nilai-nilai kehidupan. Dan bukan cuma musik, Rhoma masuk ke dunia film. Ia tidak sekadar berakting, tapi membawa pesan moral dalam setiap adegan. Film-filmnya seperti Berkelana, Perjuangan dan Doa, hingga Gitar Tua, bukan hanya ditonton jutaan orang, tapi menjadi bagian dari memori kolektif bangsa. Ia menjadi ikon budaya pop Indonesia. Sosok yang menggabungkan seni, moral, dan spiritualitas dalam satu paket lengkap. Di balik goyangan dangdut, ada dakwah. Di balik lirik cinta, ada nasihat kehidupan. Tapi jalan menuju puncak bukan tanpa rintangan. Rhoma pernah di-ban, dicekal, dan dicap kontroversial. Karena liriknya yang menyindir, karena sikapnya yang tegas, atau karena pendiriannya yang berbeda. Namun ia tetap teguh. Karena bagi Rhoma, musik bukan hanya suara. Musik adalah pesan. Dan seorang musisi bukan hanya penghibur, tapi penyampai kebenaran. Yang luar biasa, Rhoma tidak hanya berhenti sebagai seniman. Ia menjadi penggerak moral dan sosial. Ia ikut berbicara soal pendidikan, korupsi, bahkan politik. Ia menyampaikan pandangannya dengan lugas. Kadang frontal, tapi jujur. Ia pernah berkata, musik itu punya kekuatan besar. Bisa membuat orang menari, tapi juga bisa membuat orang berpikir. Dan ia membuktikan itu. Lewat musiknya, ia menyatukan rakyat. Dari kota hingga pelosok, dari pejabat hingga tukang becak, semua pernah menyanyikan lagunya. Rhoma Irama membuktikan bahwa seni bisa menjadi alat perubahan. Ia membuktikan bahwa dari kampung kecil, seseorang bisa mengguncang panggung nasional. Ia membuktikan bahwa identitas Indonesia tidak harus malu menjadi dirinya sendiri. Hari ini, ia bukan sekadar raja dangdut. Ia simbol. Ia bukti bahwa budaya lokal bisa mendunia. Bahwa anak dari keluarga biasa pun bisa menulis sejarah. Rhoma Irama tetap berdiri dengan prinsip. Meski zaman berganti,
Meski tren berubah, ia tak pernah menjual jiwanya demi popularitas. Ia tetap dengan nilai-nilai yang dulu ia perjuangkan. Ia tak pernah lupa dari mana ia berasal. Dan karena itulah, ia dihormati, ia disegani, ia dicintai. Rhoma Irama bukan hanya musisi. Ia adalah cermin bahwa keberanian, kejujuran, dan kesetiaan pada akar budaya bisa membawa seseorang ke puncak tertinggi. Dan bagi generasi muda hari ini, kisahnya adalah pengingat bahwa kita boleh bermimpi besar, asal jangan pernah lupakan dari mana kita berasal.